Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali dalam hidup kita merasa bahwa kita seperti terhalang untuk mendekati Tuhan. Seperti ada yang menutup jalan kita untuk mengenal Tuhan lebih dekat. Kadang orang mengira bahwa Tuhanlah yang terlalu sulit untuk dijangkau. Tuhan seolah menjauhkan diri dari hidup orang yang sedang kesulitan mencari Dia. Tetapi apakah sebenarnya yang sedang terjadi di dalam proses ini? Apakah Tuhan yang menjauh dari manusia ataukah sebenarnya masalahnya ada pada diri si manusia itu sendiri? Di dalam Mazmur 24 ditunjukkan bagaimana ketika Raja Kemuliaan itu menampilkan dirinya, maka ada hal yang penting diperhatikan oleh manusia untuk bisa menjumpai Dia, merasakan kehadirannya. Di dalam Mazmur 24 ayat ketiga sampai yang kelima berbunyi demikian. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Jadi di sini ditunjukkan bahwa ketika orang ingin naik ke gunung Tuhan, berdiri di tempatnya yang kudus, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka ada satu bagian penting yang perlu dilakukan adalah bagaimana orang itu menguji dirinya. Di dalam ayat yang keempat ditunjukkan kriteria yang penting untuk difahami, yaitu orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Jadi dalam hal ini tangan menggambarkan tindakan yang dikerjakan oleh orang itu. Tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang bersih dari ketulusan hati dan itu menjadi berkat di dalam kehidupan ini. Dan tindakan yang bersih ini didasari oleh hati yang murni. Hati yang dengan kesungguhan diri menyerahkan hidup kepada Tuhan dan dengan sungguh-sungguh mau menunjukkan kesemuanya bagi Tuhan. Dan disitulah kemudian tindakan yang hadir dengan didasari kemurnian hati akan menjadi tolok ukur yang penting untuk bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, dengan dua kriteria itu maka orang yang sudah bersih tangannya dan murni hatinya ini pastilah akan menjauhkan diri dari penipuan dan juga sumpah palsu. Karena kedua hal ini mengingkari apa yang menjadi syarat yang pertama tadi. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya pastilah akan menolak penipuan dan sumpah palsu. Dan itu menjadi penegasan yang penting bahwa yang diusahakan sungguh-sungguh dengan kesediaan memberi diri ini bersih, jernih di hadapan Tuhan. Dan ketika itu yang kemudian dilakukan, maka dikatakan orang-orang ini akan menerima berkat dari Tuhan. Keadilan Allah akan menyelamatkan dia. Dan ketika itu menjadi upaya yang sungguh-sungguh kita lakukan dalam hidup kita, maka bagian itu juga akan menyertai kita. Berkat Tuhan, keadilan dan keselamatan yang datang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita menilai diri kita,
menguji hidup kita. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang bersih tangan kita? Artinya segala tindakan, tingkah laku yang kita lakukan adalah hal-hal yang bersih, hal-hal yang baik, hal-hal yang menjadi berkat. Dan sudahkah kesemuanya itu kita dasari dengan kemurnian hati? Bagian yang menjadi asal dari motivasi kita itu juga perlu kita terus berefleksi dan bahkan bila perlu kita koreksi, sehingga kemurnian hati itu tetap menjadi titik berangkat yang kemudian mewujud dalam tindakan yang kita lakukan. Dan kalau itu yang terus-menerus kita upayakan dalam hidup ini, maka kita akan menjadi orang-orang yang menerima berkat, menerima keadilan dari Tuhan, mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Dan itulah orang-orang yang boleh naik ke gunung Tuhan dan berdiri di tempat kudusnya. Kiranya Tuhan memampukan kita semua. Amin.